Halo, assalamualaikum, apa kabar kawan-kawan? Kembali lagi di vlog Hibar 76 bersama aku Rizky. Dan kali ini kita membahas mobil yang di belakang kita, mobil Datsun ya. Jadi ini mobilnya cukup populer, cukup banyak yang punya. Dan mana tahu di antara kalian ada yang mau beli, Kalian tonton dulu video ini karena aku mau nyampain 7 hal yang mungkin kalian harus tahu atau mungkin kalian belum tahu tentang Datsun ini. Apa aja itu? Check it out. Sebelum kita mulai, jangan lupa pakai masker, masih wabah corona, dan jangan lupa cuci tangan ya. Rajin-rajin cuci tangan supaya wabah corona ini semoga cepat pergi dari Indonesia. Amin. Sekarang kita mulai dari yang pertama. Oke, jadi yang pertama itu kita bahas dulu masalah mesin ya. Jadi mobil ini mesinnya itu 1198 dan dia itu menggunakan 3 silinder. Nah, ini kita buka mesinnya ya, lihat ini mesinnya. Nah, jadi ciri khas dari mesin 3 silinder itu dia agak getar gitu. Jadi kalau kalian beli Datsun, kalian lihat mesinnya agak getar, tenang, itu bukan masalah karena memang ciri khasnya kayak gitu. Kita coba langsung kita hidupin ya. Nah, kalian lihat, ini mendekat yuk. Ini dekat. Ini lihat, ini dia bergetar ya. Getarannya lumayan gitu. Kelihatan kan? Nah, atau lihat di sini, ini getaran semua ya mesinnya. Jadi ini wajar, memang kayak gini 3 silinder, meskipun saingannya itu sebagian nggak sebegetar ini gitu. Dan ini memang dia agak bergetar, tapi ya memang kayak gini sih karakternya. Jadi ya wajar aja lah ya. Oke, sekarang kita ke nomor 2. Oke, yang kedua adalah ini Datsun yang tipe T option ya, T option EMG. Jadi kalian tahu nggak varian Datsun itu? Datsun itu varian itu dasarnya itu ada 2 ya. Dia ada Go Panca dan Go Plus Panca. Go Panca ini 2 baris dan Go Plus Panca ini 3 baris. Karena Panca itu kan 5. Jadi Go Plus Panca yang 5 baris, yang 5 penumpang plus gitu. Makanya dia mobil yang 3 baris ini dinamakan Go Plus Panca. Nah, ngomongin yang Go Plus Panca, ini tuh dia ada yang Go Plus Panca T, lalu ada T Option, T Style, dan T Option EMG ini. Ya, yang EMG ini varian yang keluar di 2017 dan variannya emang nggak banyak saat itu. Jadi kalau yang T Style itu dia pakai body kit ya, pakai body kit, lalu dia pakai seluruhnya pakai power window. Nah, kalau yang T Option EMG ini dia nggak kayak gitu ya. Dia kelebihannya itu ada di tweeter, lalu ada di kamera mundur, lalu juga ada di GVC head unitnya yang lebih keren, dan di velg ini menggunakan ring 15. Nah, itulah bedanya. Jadi itu perbedaan antara varian T-Style dan T-Option, supaya kalian tahu varian-variannya. Jadi kalau beli kalian nggak bingung gitu ya. Nah, yang ketiga, Datsun ini ternyata memang fiturnya cukup minim ya dibandingkan LCGC yang lain. Kenapa minim? Karena contoh kayak airbag ya, dia menggunakan single ya. Di sini belum ada. Meskipun ada juga mobil yang belum menggunakan airbag sama sekali untuk LCGC. Nah, jadi dia tapi ini airbag nggak masalah lah ya. Yang lebih bermasalah itu adalah power window. Nah, dia standarnya itu dia power window-nya hanya di bagian depan ya. Untuk bagian belakang ya, contohnya kayak gini. Nah, untuk power window contohnya bagian belakang. Nah, ini dia belum menggunakan power window gitu. Jadi dia masih engkol. Jadi fiturnya minim. Selain power window tadi yang cuma di depan, dia ternyata spion elektriknya dia juga belum mirror spionnya dia juga belum elektrik. Mirrornya dia belum elektrik gitu. Nah, jadi belum power window semua, belum pakai mirror elektrik. Udah gitu, untuk ngatur jendela sebelah kiri dia nggak bisa dari sini, karena dari sini juga nggak ada pengaturan untuk power window-nya. Jadi dia untuk menutup jendela sebelah kiri kita harus pencet yang sebelah kiri gitu. Nah, itulah dia mungkin beberapa fitur-fitur yang apa ya, LCGC yang lain sih biasanya ada itu, tapi yang ini memang nggak ada gitu. Dan yang paling unik juga untuk bawaannya, Datsun ini sebenarnya menggunakan ring 13 gitu. Yang dimana yang lain rata-rata minimum itu dia adalah menggunakan ring 14 gitu. Yang keempat mau kita bahas adalah
ternyata mobil ini juga memiliki fitur-fitur ya yang unik gitu. Unik dalam artian cukup jadul tapi unik lah ya. Contohnya kayak rem tangan. Ini kamu lihat. Rem tangannya itu dia biasanya kan orang di sini ya. Nah, dia rem tangannya main kayak gini. Ini kayak mobil model zaman dulu lah gitu ya. Nah, udah gitu lihat nih bangkunya. Bangkunya ini agak mirip kayak angkot gitu ya. Karena dia nyatu gini gitu. Dan kelemahannya ya, kalau kita mau ganti persneling ini, dia buat yang tinggi badannya ya kayak gini, dia nyangkut gitu. Nyangkut ya. Kayak aku tinggi misalnya, untuk ganti persneling ini mau nyangkut gitu. Kalau dia dimundurin, otomatis bisa sih nggak nyangkut dimundurin gini, tapi ya jadinya yang belakang sempit gitu. Nah udah gitu, untuk head unit dia ini nggak bisa dipasangin double din gitu, karena di bawahnya ada AC. Jadi solusinya mereka sih ganti frame ini supaya ini bisa dipasangin double head unit double din gitu. Dan yang cukup impresif dari mobil ini itu adalah untuk fiturnya itu ternyata dia di MID-nya itu udah lengkap ya. Dia udah ada kilometer per liter, udah ada average ya, udah ada sisa BBM, lalu udah ada odo, trip ya. Jadi dia udah mantep untuk itunya gitu. Dan ini mobilnya juga udah immobilizer ya, udah immobilizer. Dan di sini udah ada indikatornya lah untuk di bagian speedometernya ya, gitu. Jadi ini fitur-fitur yang cukup mantep buat Datsun. Nah yang kelima itu adalah nomor rangka. Jadi kalau kita mau beli Datsun, kita harus tahu dulu di mana letak nomor rangkanya. Yuk sini. Nah, nomor rangkanya itu bisa kamu lihat di bagian bawah sini ya. Kelihatan nggak nih? Nah ya, ini nomor rangkanya, oke, nampak. Lalu nanti nomor mesinnya dia ada di bagian bawah sini. Sini, boleh disorot sini. Nah, mungkin itu nggak kelihatan, tapi untuk ngelihat posisinya, dia lihat ya, dia di sini di bagian sini, lalu ke bagian bawah situ ya. Jadi nanti tinggal kalian lihat aja. Berikutnya adalah, meskipun dengan segala kelebihan dan kelemahan tadi, tapi ini adalah LCGC 3 baris pertama ya. Sebelum Calya muncul dia 3 baris pertama nih. Karena kan dia muncul di 2014 ya, 15, 16, akhirnya Calya muncul di 2016 menjadi saingannya. Tapi dia menjadi LCGC pertama yang menggunakan konsep 3 baris gitu. Meskipun di baris ketiga itu, baris ketiganya itu dia untuk yang model pertama, dia bangku tengahnya itu bisa ditidurin tapi nggak bisa diangkat. Contohnya kayak gini. Ya. Aku di sana aja. Nah kalau yang dulu dia ini nggak bisa diangkat ya, dia nggak bisa diangkat. Tapi yang sekarang dia udah bisa diangkat, jadi lebih baik ya. Cuman memang ya yang dulu itu dia menggunakan ring 13 itu. Jadi sebagian orang mungkin agak ragu-ragu gitu, mobil 3 penumpang 3 baris menggunakan ring 13 ya. Tapi sih sebenarnya itu kan memang bisa di-upgrade ya, nggak masalah lah ya. Oke, yang terakhir adalah yang ketujuh. Ternyata sekarang Datsun ini sudah dihentikan penjualannya. Jadi dia sudah berakhir di tahun 2020 ini. Padahal mereka baru meluncurkan Datsun Cross ya, yang bentuknya itu sporty, keren ya. Tapi sayangnya mungkin persaingan yang semakin ketat dan minat orang mungkin agak berkurang sama Datsun. Jadinya Datsun ini sudah discontinue ya, sudah dihentikan. Jadi ya gitu deh, makanya mobil ini sekarang unit barunya udah nggak ada lagi. Dan aku rasa kalian perlu tahu tentang poin yang ketujuh ini. Tapi selama harganya murah dan nyaman, nggak masalah gitu ya. Apalagi ini bukanlah merek aneh gitu, bukan merek aneh lah gitu. Ini merek Nissan Datsun yang bergabung ya. Jadi mudah-mudahan untuk spare part mudah-mudahan nggak ada masalah. Oke, demikian aja telah menonton 7 hal yang harus kalian ketahui tentang Datsun. Terima kasih sudah menonton, klik like dan subscribe kalau kalian suka. Dan jangan lupa selalu jaga kebersihan. Aku Rizky dari Kibar 76. Kita ketemu lagi di video yang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum.